Shalom, Shalom. puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan Alkitab bersama para penulis di channel kami, channel The Safe Ministry, dan kita akan mempelajari pelajaran minggu ini dengan judul Penipuan Akhir Zaman. Kita akan memulai pelajaran ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita minta Pak Tobing untuk berdoa buka. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau urapi kiranya kami para panelis The Safe Ministry bersama pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Ketika kami belajar firman Tuhan, agar Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga hal-hal yang sulit kami mengerti, Engkau memberikan kemudahan dan memberikan keteguhan kami agar kami mempercayai Engkau, agar kami hanya berlandaskan kepada apa yang Engkau tuliskan melalui firman-Mu di Alkitab saja. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, Pak Tobing, mohon dijelaskan selama minggu ini kita akan mempelajari apa saja. Baik, terima kasih Pak Simon. Pemirsa The Safe Ministry, pada minggu ini kita disuguhkan satu pelajaran mengenai trik-trik atau penipuan-penipuan yang setan lakukan di akhir zaman yang terkait masih dengan pelajaran kita satu triwulan ini mengenai kondisi kehidupan dan kematian. Ya, jadi kalau kita baca terlebih dahulu di 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15 sebagai hafalan kita. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Pemirsa The Safe Ministry, iblis atau Lucifer itu adalah makhluk yang sangat luar biasa pintarnya dalam hal penyamaran. Jadi dikatakan jangan heran kalau dia pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, ya. Nah, di dalam satu minggu ini ya masih berhubungan dengan percakapan ketika ketika Hawa digoda oleh ular, ya, lalu di Kejadian 3 ayat 4 dikatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, masih berangkat dari situ. Ayat yang dipelintir ini yang mengatakan bahwa ini adalah dasar dari pandangan kebakaan jiwa. Ya, dari situ lalu muncullah fenomena-fenomena yang sangat meyakinkan yang konsep yang ditawarkan oleh penguasa kegelapan itu setan. Apa-apa saja itu. Nanti kita akan belajar hal-hal yang mungkin bagi semua orang menarik. Pertama itu apa? Kita nanti akan belajar apa itu disebut mistik. Ya, ini juga penipuan yang termasuk paling berhasil dan sangat ilmiah. Ya, kenapa saya katakan sangat ilmiah? Di beberapa fakultas, ya, di beberapa universitas ini ada fakultas tertentu yang juga memberi perhatian terhadap pelajaran ini, yaitu apa? Pengalaman-pengalaman mendekati kematian. Ya, banyak jurnal yang menyelidiki NDE, ya, Near Death Experience, ya, pengalaman mendekati kematian. Lalu kita juga akan bahas nanti apa itu reinkarnasi, lalu ada ahli nujum dan memuja leluhur, dan juga bagaimana kita sering juga dengar itu ya ada orang sebut itu ada penampakan gitu, ya, ada penampakan, ya. Jadi ada acara-acara di televisi misalnya Dunia Lain, lalu kita melihat disuguhkan ada sosok-sosok yang nampak yang tidak diharapkan. Nah, nanti hari demi hari para panelis akan mengupas secara sederhana pengertian kita atau pemahaman kita terhadap penipuan-penipuan yang setan lakukan di akhir zaman. Dan apa pelajaran yang kita ambil nanti dari situ dan apa bahaya yang kita harus waspadai. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry sebagai pengantar bagi kita. Baik, Pak Tobing, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan ke pelajaran hari Minggu tentang mistisisme yang akan dijelaskan oleh Pak Adli. Silakan, Pak. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya ingin memberikan dasar-dasar pemahaman secara sederhana. Yang pertama ada istilah yang kita sebut dengan teosentris, ya, adalah berpusat kepada Tuhan, ya. Yang kedua anthropocentris, artinya
mengandalkan cara berpikir behavior manusia, ya. Saya akan dasarkan kepada buku Matius 7 ayat 21 sampai 27, ya. Kata Yesus, ya, Pak Simon, kata Yesus adalah kita harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu sama seperti kita membangun satu fondasi yang ada atau rumah kita atau bangunan kita dengan firman Allah. Saya coba memberikan sedikit saja kata mistisisme ini karena saya anggap ini adalah berhubungan dengan autopresentris, ya, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi saya akan bacakan saja. Dikatakan bahwa berbagai macam ide, artinya menurut A, menurut B, menurut C, ya, dari pandangan agama, kata tersebut menyiratkan penyatuan individu dengan yang ilahi atau yang mutlak dalam sejenis pengalaman spiritual dan kemasukan roh, ya. Saya tidak menjelaskan lebih detail tentang mistisisme ini, tetapi saya selalu mengarahkan kepada kata firman Tuhan, ya. Itulah sebabnya Yesus saja berulang-ulang memberitahukan di dalam buku Yohanes 14 ayat 6, Roma 5 ayat 5, dan juga dikuatkan oleh Matius 7 ayat 21 sampai 27, bahwa kalau kita ingin mempelajari lebih dalam tentang kata-kata atau firman Allah, maka kita harus berdoa, mengundang kuasa Roh Kudus, dan tentunya firman itu akan menjadi satu resolusi bagi kita dan didukung oleh kutipan, ya, pena inspirasi. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 546 dikatakan bahwa ia mengetahui kebenaran yang diterima dengan kasih akan kebenaran itu akan menguduskan jiwa si penerima. Itulah sebabnya ia senantiasa berusaha menggantinya dengan teori-teori palsu. Jadi itulah sebabnya tadi dalam pembukaan pelajaran hari Minggu saya coba mengatakan bahwa kelihatannya, ya, kalau kita ingin benar-benar mempelajari, memperoleh filosofi atau kemampuan kita di dalam mempelajari sesuatu sehubungan dengan doktrin-doktrin ini, maka menurut Matius 7 ayat 21 sampai 27, Yesus mengatakan bahwa, ya, bahwa kita harus mempelajari firman Tuhan itu berkali-kali sehingga kita bisa memperoleh beberapa kesimpulan bahwa hanya dengan firman Allah kita tidak dapat dibutakan oleh teori-teori lainnya yang salah satunya adalah teori mistisisme. Ya, ini Pak Simon yang menarik tentang pelajaran kita hari Minggu ini. Baik, Pak. Ini saya ada pertanyaan nih, Pak. Bagaimanakah kita bisa dapat melawan kecenderungan yang sangat manusiawi untuk membiarkan emosi dan keinginan kita menyebabkan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Mohon penjelasannya, Pak. Jadi Pak Simon, pelajarannya ini sebenarnya sudah menjawab apa yang Pak Simon katakan tadi, atau beberapa pemirsa yang ingin lebih dalam, ya. Karena Yesus lebih jelas, ya, saya coba memberikan beberapa penekanan lagi, ya, di dalam buku Matius pasal 7 ayat yang ke-24, ya, supaya kita tidak dibutakan oleh doktrin lainnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi Yesus juga tidak memaksakan, tetapi Yesus menginginkan para pendengarnya pada zaman itu untuk berpedoman kepada apa kata Yesus, ya. Yaitu dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu itu, ya. Ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian, ya, pembuat kejahatan. Jadi jelas Pak Simon, pelajaran agak panjang sedikit di sini adalah kontroversinya adalah ada coba membuat satu keilmuan, ya, antara kata firman dan teori pribadi. Tetapi nyata-nyata Yesus mengatakan di sini bahwa teori-teori ini tidak berlaku sehubungan dengan buku Matius tadi. Artinya para pemirsa dimanapun saudara berada,
saya mengajak kita untuk tetap berkali-kali mempelajari buku Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27 karena firman Allah itu tidak pernah ya berbohong, tidak palsu dan tidak mengarah kepada ketidakmasuk akalan ya. Inilah Pak Simon yang menjadi referensi yang kuat sehubungan dengan menguatkan apa yang dikatakan dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 546 ya. Terima kasih Pak Simon dan para pemirsa yang sudah mencoba memberikan beberapa pertanyaan. Baik Pak Kaunang, kita akan lanjut Pak ke pelajaran hari Senin dengan judul pengalaman-pengalaman mendekati kematian. Bisa dijelaskan Pak apa yang dimaksud dengan ini? Ya, oke, terima kasih Pak Simon. Jadi saya coba memberikan beberapa penekanan poin saja ya. Karena beberapa ilmuwan dan para pakar yang saya sebut dengan autopresentris yang selalu bertolak belakang dengan apa yang kita katakan dengan teosentris ya, berpusat kepada Allah. Dikatakan bahwa satu, pengalaman mendekati kematian dan hidup kembali ya, mengaku telah melihat makhluk bercahaya yang penuh kasih dan hangat sebelum hidup kembali. Nah, ini adalah bertolak belakang dengan beberapa ayat yang kita pelajari antara lain dalam buku Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Pak Kaunang tidak usah baca ya. Dikatakan ini dianggap bukti menarik dari kelangsungan hidup roh manusia setelah kematian. Ini bertolak belakang juga dengan buku Ayub pasal 3 ayat 11 sampai 13 ya. Dan berikut, berbeda dengan Lazarus yang mati selama 4 hari dan mayatnya telah membusuk ya. Kita bisa baca juga dalam Yohanes pasal 11 ayat 39 ya. Masuk akal. Dan poin yang terakhir, jika kita menerima ajaran Alkitab tentang ketidaksadaran orang mati, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah itu adalah halusinasi psikokimia ya, dan di bawah kondisi ekstrim. Bisa juga pengalaman penipuan setan yang supernatural. Jadi menurut pemahaman dari buku yang kita pelajari di sini dikatakan bahwa dengan penipuan yang merajalela Pak Simon dan para pemirsa, dan begitu meyakinkan bagi banyak orang, sangat penting bagi kita untuk berpegang teguh pada apa? Ajaran firman Allah. Itulah sebabnya dalam buku Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran ya. Pengajaran itu adalah kata Yesus yang tadi kita sudah bahas. Ya, kata firman. Itulah sebabnya dikatakan firman memiliki hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Artinya firman, ucapan-ucapan manusia itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Tadi sudah membacakan dari Ayub 3 ayat 11 sampai 13, Mazmur 115 ayat 17, Mazmur 146 ayat 4, dan dikunci dengan Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Itulah kata firman Pak Simon yang bisa memblok ya beberapa tulisan dari penulis yang saya sebut dengan The Investigation of Phenomenon, Survival of Bodily Death ya. Dan inilah beberapa kekuatan bagi para pemirsa untuk selalu berbalik lagi kepada Alkitab, selalu berbalik kepada Allah, selalu berbalik kepada konsep Yesus yang selalu memberikan beberapa pencerahan kepada kita di dalam beberapa ayat tadi, baik itu Old Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga kita memperoleh kesimpulan yang masuk akal. Kata firman, pengajaran berulang-ulang yang Yesus dan oknum kealahan lainnya selalu memberikan beberapa pencerahan dalam beberapa tulisan dari firman Allah. Ini Pak Simon yang menarik, yang bisa menguatkan sekali lagi untuk para pemirsa. Shalom. Baik, terima kasih Pak Kaunang. Tapi ada pemirsa mungkin ingin tahu bagaimana agar kita tidak mudah tertipu dengan argumen modern pengetahuan tentang pengalaman mendekati kematian. Bisa tolong dijelaskan, Pak? Oke, Pak Simon, kalau kita lihat dalam buku Pengkhotbah ya, saya akan membacakannya. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 ya, dikatakan sebagai berikut. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi ini Pak Simon ayat yang kuat yang bisa membuat penanya tadi, para pemirsa, untuk bisa menganalisa kembali bahwa kita selalu memiliki opini yang positif
untuk mengundang Roh Kudus dan diyakinkan oleh ayat yang saya bacakan tadi bahwa mati tidak memiliki wawasan ataupun tidak tahu apa-apa. Ini kata firman Pak Simon ya, untuk merombak mindset dari beberapa penulis dan referensi-referensi, termasuk pertanyaan yang baru ditanyakan oleh hamba Tuhan, Pak Simon. Salam Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Kaunang. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke hari Selasa dengan judul reinkarnasi. Bisa Pak Tobing jelaskan apa maksudnya tentang reinkarnasi ini, Pak? Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini sebuah kata yang sangat populer ya, reinkarnasi. Mungkin kalau arti sederhananya itu lahir kembali, ya, reinkarnasi, lahir kembali. Seolah-olah tidak ada masalah dengan kata reinkarnasi. Dan beberapa agama di dunia termasuk beberapa denominasi Kristen juga percaya mengenai keabadian jiwa ini, ya, keabadian jiwa yang bahwa ada keberadaan jiwa yang abadi tinggal di sorga atau neraka yang permanen setelah kematian. Nah, ada juga bahkan umat agama yang lain misalnya yang sangat kuat dengan konsep reinkarnasinya, ya, bahkan mengatakan ada enam kelas kehidupan, ya, yang menyatakan atau nanti kelas kehidupan yang dituju oleh manusia ketika dia mengalami kematian. Dan setelah kematian, fase berikutnya, tahap berikutnya, maka manusia itu memasuki fase kesadaran yang berkelanjutan, namanya ya, kesadaran yang berkelanjutan. Ada yang reinkarnasinya dalam bentuk akuatik. Akuatik itu berarti menjadi hewan atau makhluk yang hidup di air. Ada yang menjelma atau lahir kembali itu dalam bentuk tumbuhan. Ada yang bentuknya reptil dan serangga. Ada yang bentuknya burung, ada yang bentuknya hewan dan manusia. Jadi artinya gini, gampangnya kalau saya nanti satu waktu mati atau meninggal, kalau saya penganut reinkarnasi, saya akan memasuki tahap kesadaran yang berkelanjutan ke salah satu ini. Apakah saya masuk ke golongan burung, ke golongan hewan, ke golongan manusia, atau ke golongan akuatik, dan lain-lain. Nah, itulah konsepnya. Ya, kalau Kristen yang lain juga banyak Kristen yang beranggapan bahwa setelah mati kita mengalami kelahiran kembali, ya. Jiwa kita masih tetap hidup gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan, sesuaikah ini dengan Alkitab? Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry katakan bahwa paling tidak ada 5 konsep, 5 alasan Alkitabiah yang menyatakan ini tidak sesuai dengan Alkitab. Pertama, bahwa ini bertentangan dengan ajaran Alkitab mengenai kemudian kebangkitan tubuh. Kita sudah bahas yang lalu bahwa ketika kita mati, kita beristirahat sampai nanti Yesus datang kedua kali. Jika kita didapati benar di dunia ini, maka kita akan mengalami kebangkitan, ya, pada waktu Yesus datang kedua. Jika kita tidak didapati benar, kita nanti mengalami kebangkitan yang kedua. Kedua, teori ini kalau memang konsepnya reinkarnasi, teori ini seolah-olah bertolak belakang dengan doktrin keselamatan oleh kasih karunia, ya, melalui iman. Kenapa? Ya, bahwa kalau mati nanti tetap lahir kok, padahal sebenarnya kan bahwa kita nanti diselamatkan berdasarkan kasih karunia. Oke, yang ketiga, ya, bertentangan dengan ajaran Alkitabiah bahwa takdir abadi ditentukan selamanya oleh keputusan seseorang dalam hidup ini. Ya, jadi artinya yang tadi ya, bahwa ujung-ujungnya ya memang kita diselamatkan oleh kasih karunia, namun apakah kita akhirnya selamat atau tidak itu kan ditentukan oleh pilihan kita. Apakah kita mau menerima kasih karunia itu atau tidak. Sementara kalau di sini diajarkan reinkarnasi, kita lahir kembali, ya, menjadi makhluk yang hidup lagi. Kemudian keempat, teori ini meremehkan arti dan hubungan kedatangan Kristus yang kedua kali. Masih berhubungan dengan yang tadi. Kalau kita mempercaya ini, seolah-olah kita tidak meyakini mengenai konsep kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, padahal konsep kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah untuk memisahkan orang benar, ya, dan orang yang tidak benar, dan orang yang benar itulah yang berhak memperoleh kehidupan kekal.
kelima, kesempatan bagi seseorang untuk mengatasi kesukaran hidupnya sendiri. Yang ini jelas tidak alkitabiah, ya, bahwa setelah kematian tidak ada lagi kehidupan. Kalau di bahasanya Pengkhotbah 9 ayat 10, tidak ada lagi yang bisa dilakukan apa-apa di dunia orang mati. Jadi singkatnya, ya, kalau kita berimankan kepada Tuhan dan berdasarkan Alkitab, konsep reinkarnasi itu sama sekali tidak didukung oleh Alkitab. Artinya orang Kristen seharusnya tidak mempercayai konsep reinkarnasi dalam bentuk keabadian jiwa. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Tobing, terima kasih atas penjelasannya. Tapi saya punya pertanyaan nih Pak. Bagaimana agar kita benar-benar dapat mengalami inkarnasi ketika Yesus datang yang kedua kali? Boleh dijelaskan? Ya, jadi kelahiran kembali yang sesungguhnya adalah, ya, pertama sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kelahiran kembali adalah pertobatan hidup yang kita alami sekarang. Ya, pertobatan hidup setiap harinya, setiap saatnya, itulah yang membuat kita, Pak Simon, mengalami benar-benar kelahiran kembali ketika Yesus nanti datang kedua kali. Jadi, ya, tidak ada cara lain selain pertobatan setiap hari. Ya, jadi bukan melalui kematian langsung reinkarnasi. Mau jahat atau mau benar di semasa hidupnya, nanti akan mengalami pasti reinkarnasi. Bukan. Tetapi kalau kita mau dibawa oleh Allah di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, pertobatan setiap hari itulah cara kita agar mendapatkan atau mengalami inkarnasi ketika Yesus datang kedua kali. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing atas penjelasannya. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul penujuman atau nekromansi dan pemujaan leluhur. Baiklah, kita minta Pak Adikona untuk menjelaskannya apa yang dimaksud dengan ini, Pak. Oke, pun saudara berada juga Pak Simon yang luar biasa yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Tadi di awal memang saya sudah punya komitmen untuk selalu mengarahkan, ya, menunjukkan pemikiran kita kepada kata teosentris, ya. Berarti Allah, ya, yang menjadi nomor satu kita untuk menjawab semua misteri, ya, misteri dari beberapa pelajaran, termasuk hari Rabu. Dikatakan di sini bahwa nekromansi atau penujuman berasal dari istilah Yunani, nekros, mati, dan mantia atau ramalan. Yang kedua, bisa dihubungkan dengan bentuk pemanggilan arwah orang mati untuk mendapatkan pengetahuan seringkali tentang masa depan. Saya coba menarik beberapa teosentris, ya. Catatan Alkitab dalam buku Imamat 19 ayat 31, pasal 18 ayat 9 sampai 18, ya, refer dihubungkan dengan buku Samuel 28 ayat 3 sampai 9. Dikatakan di sini Alkitab menyatakan bahwa dengan sangat jelas bahwa semua peramal, dukun, ahli sihir, dan ahli nujum dalam teokrasi Israel kuno adalah kekejian bagi Allah dan harus apa? Dihukuti dengan rajam. Ini Saul juga mengendorse akan hal ini. Hanya di dalam catatan 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25, seorang raja yang diurapi meninggalkan teokrasi, meninggalkan Allah dan menuju ke satu tempat, namanya seorang yang memang ahli, wanita Endor, ya. Dikatakan bahwa roh penipu berpura-pura menjadi Samuel memberitahu Saul. Jadi konklusi yang kita sudah bisa dapat di sini adalah roh penipu adalah iblis. Nah, beberapa resep yang bisa ditekankan di sini bahwa satu, dan apabila orang berkata kepada kamu, nah ini resep yang mengarah kepada teosentris, ya, Alkitabiah. Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh peramal yang berbisik-bisik dan komak kamit, ya. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Jadi solusi yang pertama untuk menangkal 1 Samuel 28 ini adalah datang kepada Allah. Minta petunjuk Allah. Membaca firman yang tadi kau katakan adalah teosentris, ya, berulang-ulang. Atau haruskah mereka meminta kepada petunjuk kepada orang yang mati?
bagi orang-orang yang hidup. Jadi cara pandang manusia pada saat itu adalah mencoba, ya, memahami Allah tapi mencoba, ya, artinya mencoba dua-duanya. Mereka mengerti, mereka mau coba rasakan, tetapi konklusi yang kedua yang tadi saya sudah bawakan di hari-hari sebelumnya, bahwa ada dua ayat yang paten. Yang pertama adalah Yesaya 19 ayat 3 dan Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, carilah pengajaran. Artinya pengajaran ini artinya bukan filosofi manusia, bukan kepandaian manusia. Ya, kita banyak kekurangan juga, tetapi artinya marilah kita bukan memaksakan. Ya, rendah hati mengakui saja kepada Tuhan bahwa inilah yang benar menurut catatan firman Allah. Karena berulang-ulang Allah memberitahukan kepada Israel, inilah yang harus kita lakukan. Termasuk Israel yang ada ini. Saya dan Pak pemirsa dimanapun sudah berada. Ya, kata pengajaran itu banyak sekali. Ya, tadi kita baca. Dan kesaksian, ya, dikatakan, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak fajar. Pertanyaan bagi saya dan saudara, para pemirsa dimanapun saudara, maukah saudara, ya, pada saat mendengarkan beberapa rekomendasi dari firman Allah ini, maukah saudara berulang-ulang merubah cara berpikir saudara ke arah kata Allah, ya? Jangan coba kita ke tempat yang romansi, ya. Ini adalah hal yang biasa terhadap teori-teori, tetapi biarlah teori ini hanya membandingkan saja bahwa Allah teosentris, ya. Musuhnya adalah teosentris untuk menghadapi nekromansi. Inilah Pak Simon yang menurut beberapa ayat bisa mengangkat iman para pemirsa, menunjukkan bahwa marilah kita balik kepada Allah dan back to the Bible katanya. Kiranya Tuhan memberkati ya para pemirsa dimanapun saudara berada untuk mendengarkan lagi hamba Tuhan yang lebih luar biasa, Pak Tobing yang lebih cermat dan wawasan luas untuk menekankan beberapa kesimpulan untuk hari-hari ke depan. Shalom Pak Simon, inilah beberapa pendapat yang sederhana untuk menguatkan beberapa ayat yang memang sudah paten untuk kita ikuti ya. Terima kasih para pemirsa yang sudah bertanya. Baik, terima kasih kepada Pak Kaunang yang telah menjelaskannya. Tapi saya juga ada pertanyaan nih Pak. Apakah yang perlu kita lakukan agar kita tidak tertarik terhadap ajaran penampakan arwah dan ramalan orang yang sudah mati? Mohon dijelaskan. Jadi Pak Simon, Kaunang tidak memiliki teori pribadi ya. Kaunang hanya menunjukkan perbandingan antara Saul yang sama sebelum mengenal perempuan Endor ya. Artinya dia sementara mengangkat, mempercayai pengajaran dan kesaksian yang dia baca berulang-ulang dari Taurat atau firman Allah. Jadi itu tidak masalah, Pak. Artinya dia dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Itu Pak Simone. Saya juga kadang-kadang banyak kekurangan, Pak. Tetapi setelah saya menyadari memang ada temptation, pencobaan ya. Tetapi saya selalu balikan, Tuhan tolong saya. Satu saya akan bereskan. Nah, ini contohnya kan. Bukan dengan kekuatan saya, tetapi saya minta terus sehingga Allah akan menolong saya. Dan tentunya temptation, problem yang saya hadapi, baik sisi finansial atau krisis lainnya, pasti akan berlalu. Karena saya percaya dengan janji Allah. Ya, Pak Tobing lebih luar biasa, orangnya hebat sekali. Dan tentunya Pak Simon, yang bermasalah kedua ini, untuk menjawab Pak Simon punya pertanyaan tadi. Pada saat dia memiliki krisis manajemen, ya, dia tidak bergaul lagi dengan Allah. Jadi memang beda Pak Simon. Kalau kita jarang bangun pagi jam 4 dan tidak berdoa, pikirannya jadi lain Pak Simon. Berbeda dengan kita banyak problem tetapi rajin berdoa. Masih ada kuasa. Nah ini yang terjadi bagi Rasul Paulus. Dan beberapa teman yang lain termasuk Raja Saul. Dia mencoba mengalihkan pemikirannya dengan dua kata. Saya mau coba katanya. I try. Untuk melihat kepada kata perempuan Endor. Nah ini kan bertolak belakang dengan firman Pak. Dia mencoba karena Allah tidak mau lagi mengintervensi terhadap ya orang yang diurapi katanya sebelumnya. Jadi pandangan dia adalah saya akan mencoba. Padahal mencoba itu adalah pergi ke satu tempat yang menjadi kejijikan bagi Allah. Dan ini fatal, ya, ini fatal. Saya tidak mengartikan lebih jauh tentang 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25, tetapi marilah para pemirsa untuk balik lagi kepada Alkitab
Bapak dan Ibu baca 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25 ini mengandung arti yang luas, ya. Cara-caranya berbeda dengan cara Tuhan. Namun sekali lagi Kaunang menguatkan pertanyaan Bapak dan Ibu, saudara berada dan saudari, mari kita mencari pengajaran dan kesaksian karena baginya akan terbit fajar. Ya Pak Fajar dan teman-teman yang lain, Pak Simon dan teman-teman yang lain, kata fajar ini menurut Kaunang adalah bisa juga keselamatan, ya. Bisa juga hal yang kita pikirkan satu ketika Allah akan membuka satu pemahaman yang negatif menjadi positif. Inilah beberapa hambatan yang mungkin bisa menjadi obat yang manjur untuk mengalahkan nekromansi, ya Pak Simon, ya. Nekromansi ini memang oke, kita akui saja bahwa ada teori ini. Tetapi mari kita coba tantang mereka sekali lagi dengan apa? Yesaya 19 ayat 3 dan apa? Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi, shalom para pemirsa, Tuhan memberkati saudara dan saudari. Baik, terima kasih kepada Pak Kaunang yang telah menjelaskan, dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Kamis yang dengan judul penjelmaan dan penampakan lain. Bisa Pak Tobing menjelaskannya? Baik, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ini satu topik yang sangat familiar di kalangan umat manusia, ya, tanpa membedakan agama manapun. Dan bahkan kadang hati ini miris ketika ngobrol dengan sesama saudara kita yang seiman dengan kita di Advent. Masih ada juga yang mempercayai penjelmaan dan penampakan. Dan biasanya di dalam obrolannya itu suka bilang begini, ya percaya tidak percaya ya, tapi saya kemarin itu melihat, atau saya dulu waktu nginap sebutlah di satu hotel mana yang suasananya istilahnya sepi sekali ya, saya melihat ada penampakan itu di kamar begini. Lalu ada juga di satu gereja, di rumah pastorinya itu ada penghuninya. Ya ada bahasa-bahasa seperti ini. Ya, jadi pelajaran kita mengingatkan ya seperti di hafalan. Jangan heran, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau hanya menyamar sebagai hantu, sebagai setan, sebagai penjahat, itu hal kecil. Menyamar sebagai malaikat terang saja, dia bisa untuk meyakinkan kita. Kalau mau menyamar, misalnya saya punya opung atau opanya Pak Adri, ya, itu hal yang sederhana bagi dia, ya, karena Lucifer tahu riwayat hidup semua orang yang ada di muka bumi ini, dan dia juga punya kuasa yang besar kecuali membangkitkan orang mati. Kalau hanya meniru tampilan dan suaranya opung saya atau nenek saya atau opa omanya Pak Adri atau opa omanya Ibu Selvi Ramu di NTT, itu hal kecil, ya, itu hal kecil. Nah, kadangkala kita mempercayai ini dan kita menganggap ada lagi, ya kayak tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adri di pelajaran sebelumnya, bahkan akhirnya adat istiadat pun mengajak kita untuk memuja para leluhur. Ya, ini saya pikir sangat tidak alkitabiah. Ya, hati-hati dengan penipuan setan. Ya, hati-hati. Ya, jadi kalau setan tiba-tiba tampil dalam sosok yang menakutkan gitu ya, ya itu sudah biasa. Tapi hati-hati. Ya, setan juga bisa tampil sebagai malaikat terang. Jangan sampai setan itu masuk melalui sosok kita. Ya, bisa saja kita berdiri di panggung atau di mimbar, atau seperti kita sekarang, seperti kami para panelis di sini memaparkan pelajaran firman Tuhan. Jangan-jangan hidup saya bersama dengan setan, menyamakan diri dengan setan. Nah, justru ini yang perlu kita harus hati-hati. Ya, ngapain mempercayai hantu-hantu, ini opa saya kemarin ngomong begini, saya melihat. Ngapain itu enggak perlu. Yang kita harus hati-hati adalah jangan sampai setan itu menjelma atau setan itu masuk melalui sosok pribadi kita. Itu yang lebih penting sebenarnya yang kita harus khawatirkan. Ya, jadi pemirsa The Safe Ministry, kita berharap melalui pelajaran sekolah Sabat terutama dalam minggu ini, tidak adalah umat yang percayai
adanya penjelmaan penampakan lain. Tidak ada lagi yang suka menonton dan mempercayai film-film atau tayangan-tayangan yang ada penampakan lain, ya. Dan lucunya sosok penampakan lain ini ya di setiap negara beda-beda. Di Indonesia semua sosok penampakan lain, Pak Simon, Pak Adri, semua tampilannya mengenaskan, ya. Ada yang lompat-lompat, berdarah-berdarah, ada yang sundel bolong, ada yang kepalanya dipaku. Beda lagi kalau di Cina, pakaiannya rapi tapi lompat-lompat juga, bisa nulis di kertas. Kalau di Amerika beda lagi, vampir pakai jas, ganteng-ganteng datang ke hotel, tapi tiba waktunya kalau sudah muncul matahari tiba-tiba keluar giginya. Ini ya, jadi ini kan permainan setan. Ya masa kita percaya hal-hal seperti ini? Ada lagi yang mempercayai, oh ada hantu itu di gereja, di bangunan, di bagian mana di ruang persiapan itu ada penunggunya. Kok ada yang percaya begitu? Ya, kok ada yang percaya? Kalau kita mempercayai setan, jangankan di tempat gelap, di hati kita pun ada setan. Ya kan? Di hati kita pun ada setan. Yang perlu kita takutkan itu adalah kalau sampai kita berdamai dengan setan dan dia tinggal dengan damai tenang di hati kita. Lalu kita takut sama film di sinetron. Ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Jadi pemirsa The Safe Ministry, mari kita kembali ke Alkitab. Ya, hati-hati dengan penyamaran-penyamaran yang dilakukan setan. Dia bisa menjelma menjadi apa saja. Mau menjadi musuh kita, menjadi teman kita, mau menjadi Soekarno, mau menjadi Hitler, mau menjadi Napoleon Bonaparte. Hati-hati, ini adalah usaha setan untuk mengelak. Demikian, Pak. Baik, Pak Tobing, terima kasih atas pembahasan yang Bapak bicarakan. Tapi kita ada pertanyaan nih, Pak. Mungkin dari pemirsa juga mungkin ingin bertanya nih. Bagaimana kita bisa menerapkan di setiap bidang kehidupan kita kalimat seluruh perlengkapan senjata Allah? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Iya, jadi cara satu-satunya supaya kita tidak dikaburkan oleh cara-cara setan, kita harus menerapkan yang seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Perisai kebenaran, topeng keselamatan, itu ya, dan lain-lain. Itu semua kita harus kita harus manifestasikan, wujudkan di dalam hidup kita. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita pelajari dan kita harus praktikkan di dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita mudah dibingungkan, ya. Kita mudah dibingungkan. Jadi jangan pernah kita overconfident, ya, percaya diri berlebihan. Wah, pasti kan saya orang beragama, pasti nggak mungkin lah begini. Jangan. Setan itu, ya, kalau Allah bilang di Efesus bilang, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kegelapan. Ini yang kita lawan. Penguasa-penguasa kegelapan, apa maksudnya? Inilah setan yang menyamar menjadi orang-orang yang berperilaku jahat. Ini yang kita harus hati-hati. Demikian, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Kita akan mengakhiri pembahasan kita dan kami minta Pak Tobing kembali untuk menjelaskan seluruh rangkaian yang telah kita bahas tadi. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, semakin modern zaman ini, penipuannya juga semakin modern. Ya, ada istilah orang mati PMP, post material person, ya. Orang yang mati, ya, orang yang hidup lagi kembali setelah mati. Hati-hati. Dan bahkan penipuannya sekarang semakin canggih. Kita bisa belajar hal-hal mistik, hal-hal nekromansi, ya, kata Pak Adri. Nekromansi, nekro itu mati, ya. Ya, nekromansi, ya, lalu pemujaan leluhur, mencari ilmu-ilmu, ya, melalui apa? Melalui website. Ya. Kalau dulu kita harus datang ke orang pintar, ya. Maaf ini saya dalam bahasa ekstrim, Pak Simon. Ya, kenapa disebut orang itu orang pintar? Maaf ya, karena yang datang adalah orang bodoh. Ya, maaf ini saya pakai bahasa ekstrim. Kenapa? Ya, ini bodoh. Ya, saya mohon jangan dipersepsi sebagai kalimat yang kasar. Kalau kita sudah beragama, bertuhan, sama seperti Saul tadi, kenapa kita harus menduakan Tuhan lalu kita datang mempercayai penguasa kegelapan itu?
Pemirsa The Safe Ministry, hati-hati. Paulus mengajarkan apa? Perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi kuasa kegelapan. Kalau kita tidak kuat perlengkapan persenjataan yang sudah disediakan Allah, maka ketika kita berdiskusi mendengar cerita orang bahwa dia bertemu dengan leluhurnya yang sudah 7 turunan di atas yang tidak dia kenal, bertemu dengan siapa tokoh-tokoh besar yang sudah dikenal mati, maka kita akan mudah percaya. Karena apa? Karena kita tidak punya perlengkapan persenjataan yang lengkap. Kita hanya dengar-dengaran sehingga kita mudah digoyahkan. Oleh karena itu, kita harus kenakan itu terus. Senjata perlengkapan Allah itu baju jirah, ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, dan satu-satunya ya penutup ya untuk perlengkapan persenjataan itu bisa benar-benar bekerja dengan baik. Kita percayakan itu kepada Tuhan melalui komunikasi kita, selalu berdoa kepada Tuhan. Tanpa itu kita mudah ditipu oleh setan, dan setan sangat cerdik, bahkan sangat licik sekali untuk membuat kita bingung. Pemirsa The Safe Ministry, minggu ini diingatkan bahwa hanya Tuhan sajalah ya yang menjadi pegangan kita. Karena hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kehidupan kekal setelah nanti Yesus datang yang kedua kali. Biarlah kita menjadi bagian dari kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Demikian, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada para panelis yang telah membahas pelajaran minggu ini. Semoga pelajaran yang kita bahas tadi boleh menjadi berkat bagi kita dan kita memiliki pengertian yang lebih mendetail agar kita siap sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, kita akan tutup pembahasan soal sahabat kita dengan doa yang dibawakan oleh Pak Adrikono. Silakan Pak. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, referensi dan pemahaman yang luar biasa untuk menantang Allah. Saat ini dan selanjutnya, Bapa kami tidak, khususnya para pemirsa, tetapi kami percaya di dalam buku Yesaya 8 ayat 20 ada pengajaran dan kesaksian yang Allah berulang-ulang memberikan inspirasi kepada para hamba Tuhan, rasul-rasul dan kata Yesus juga, sehingga ayat-ayat ini akan memberikan jalan keluar untuk memberikan pemahaman kepada kami semua termasuk para pemirsa, sehingga kami tidak mendua hati, tetapi percaya kepada Allah seperti dikatakan di dalam buku Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Pertolonganku hanya datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bapak, biarlah hamba-hamba Tuhan termasuk Pak Simon, Pak Tobing, Pak Fajar dan para pemirsa yang sudah mengupas pelajaran ini dengan begitu luar biasa. Biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa Parakletos memberkati kami semua, sehingga bila mana kedatangan Yesus yang akan datang, para pemirsa dan kami semua akan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sekali lagi kami ucapkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada para panelis dan para pemirsa yang telah menyaksikan pembahasan Sekolah Sahabat ini. Jika para pemirsa senang dengan pembahasan kami, kiranya boleh mensubscribe channel kami dan like video kami juga. Jika memungkinkan, boleh mengkomen juga dan membagikan link video kami kepada semua orang. Terima kasih. Shalom. Shalom.